Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran PPKN di minggu kedua pada hari Selasa. Kali ini kita masih akan belajar tentang sistem pembagian kekuasaan. Minggu lalu kita sudah belajar apa itu pemerintahan, terus 7 prinsip pokok demokrasi Pancasila yang menjadi dasar kita dalam menyelenggarakan pemerintahan. Terus yang ketiga tentang teori-teori pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. Berhubung dengan itu, maka kita pun harus tahu apa tujuan dari pembagian kekuasaan itu. Tujuannya adalah supaya terjadinya kontrol dan keseimbangan antar lembaga-lembaga negara. Supaya tidak ada satu orang yang menguasai secara penuh kekuasaan pemerintahan negara. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu menganut teori pembagian kekuasaan trias politika atau biasa kita sebut dengan teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, yaitu terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akan tetapi, pembagian kekuasaan di Indonesia juga terdiri dari dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian pemerintahan secara horizontal berlangsung pada pemerintahan pusat juga pada pemerintahan daerah. Di pemerintahan pusat, pembagian kekuasaan secara horizontal berlangsung antar lembaga-lembaga negara secara sejajar. Akan tetapi, dalam penerapannya saat ini, karena perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dari 3 kekuasaan itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berkembang menjadi 6 kekuasaan. Yang pertama, ada yang disebut dengan kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang berwenang? Itu adalah lembaga MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang berwenangnya adalah presiden. Terus yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Siapa yang bertanggung jawabnya atau yang berwenangnya adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat ada kekuasaan yudikatif atau biasa kita sebut dengan kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menyelenggarakan peradilan guna memanfaatkan hukum yang ada atau guna menyelenggarakan hukum untuk keadilan. Yang berwenang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta badan peradilan yang ada di bawahnya. Yang kelima, ada yang kita sebut dengan kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan moneter? Kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan kebijakan moneter, menyelenggarakan sistem pembayaran, serta menyelenggarakan dan mengelola nilai rupiah supaya stabil. Siapa yang berwenang? BI atau Bank Indonesia. Yang terakhir, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan, mengatur, dan mengelola serta bertanggung jawab pada keuangan negara. Yang bertanggung jawabnya adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, demikian untuk pembagian kekuasaan secara horizontal di pusat.
Sedangkan untuk pembagian kekuasaan horizontal di daerah, itu berlangsung antar lembaga-lembaga di daerah. Contohnya apa? Lembaga di daerah ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Eksekutif di tingkat daerah provinsi, yaitu ada gubernur, wakil gubernur, serta DPRD provinsi sebagai legislatif, dan yudikatifnya adalah pengadilan tinggi. Untuk di tingkat kabupaten kota, pembagian secara horizontalnya ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatifnya DPRD tingkat kabupaten kota. Eksekutifnya adalah bupati, wakil bupati, serta wali kota. Kalau yudikatifnya itu ada pengadilan negeri. Nah, sudah paham? Sekarang kita langsung ke pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Bertingkat dari pusat dan ke pemerintah daerah. Di daerah itu ada provinsi, ada kabupaten, kota. Semuanya itu dilakukan secara vertikal dengan koordinasi dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat tidak lepas tangan, tetapi mengawasi, membina, membimbing, dan mengkoordinir pemerintahan kabupaten, kota, serta provinsi secara vertikal sesuai dengan amanat undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagiannya itu berdasarkan administrasi dan kewilayahan. Namun dalam kenyataannya, pembagian tersebut sebetulnya tidak sewenang-wenang atau semuanya itu dilakukan oleh daerah. Hanya beberapa urusan pusat yang diserahkan ke daerah secara penuh. Akan tetapi, urusan politik luar negeri, urusan agama, urusan pertahanan keamanan, fiskal, moneter, dan justisi itu menjadi kewenangan pusat secara penuh. Oke, itu adalah pemaparan dari Ibu. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi kalian dalam 2 minggu ini dengan tugas. Tugasnya adalah kita harus membuat atau mencari nama-nama. Ibu sudah membuat bagan, kalian bisa lihat di layar. Itu bagannya tentang kekuasaan dari mulai presiden, dari mulai eksekutif, legislatif, yudikatif, sampai ke RT RW. Kalian tuliskan nama orang, bukan lembaga ya, nama orang satu saja per satu kotak di bagan itu. Nilainya 1. Nah, kalau tidak diisi, itu nilainya -1. Tapi kalau tidak ada di daerahnya, tidak ada hal-hal seperti itu, maka nilainya 0. Nah, kalian kalkulasikan, kalian nilai sendiri rubrik tersebut. Dan soal nomor kedua ada mengenai pendapat kalian tentang pembagian kekuasaan. Jelaskan secara detail menurut pendapat kalian. Diusahakan jangan mencontek dari teman, apalagi sama persis dengan punya teman. Kita harus belajar untuk jujur. Hasil jeripaya sendiri, hasil belajar sendiri, bertanggung jawab dengan diri sendiri dan percaya diri. Nah, setelah itu kalian nilai sendiri pekerjaan kalian. Lalu setorkan ke Ibu melalui GCR di komentar private. Apa yang sudah kalian kerjakan itu. Boleh dicatat di buku catatan, diulang kembali bagannya, petunjuknya ditulis kembali, atau langsung isi boleh. Bebas, asalkan tidak dilama-lama supaya tidak kalian menumpuk. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di materi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.